Bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumat adalah hari pilihan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan hari ini, melakukan yang terbaik di hari ini. Artinya, hai orang-orang yang beriman, kalau telah dikumandangkan telah tiba waktu masuk sholat hari Jumat, maka segeralah menghadiri masjid, mendengarkan khutbah dan juga hadir sholatnya, dan tinggalkan semua transaksi jual beli, semua urusan dunia, apapun hubungannya dengan masalah kebutuhan duniawi. Itu pasti lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Kalau seandainya kalian sudah selesai mengerjakan sholat Jumat, kembalilah menyebar di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah. Silakan kembali dengan urusan dunia kalian. Hari yang paling terbaik dari semenjak terbitnya matahari, artinya semenjak diciptakannya langit dan bumi ini dan matahari mulai terbit sampai hari kiamat, adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula Adam dikeluarkan darinya. Dalam riwayat lain dikatakan, dan pada hari itu pula Adam meninggal dunia, serta tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, Allah menjadikan hari Jumat sebagai hari pengampunan antara Jumat dengan Jumat yang setelahnya. Semua muslim yang menjauhi dosa besar antara Jumat dengan Jumat yang lain, berisikan dosa-dosa kecil akan dibersihkan oleh Allah sebagai karunia darinya. Juga hari Jumat adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani telah tertutupi dari kelebihan hari Jumat. Yahudi telah memilih Sabtu sebagai hari raya mereka, dan Nasrani telah memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka, dan aku telah diberikan hidayah untuk memilih hari Jumat. Dalam syariat kita dianjurkan agar setiap muslim memperhatikan beberapa hal pada hari Jumat ini. Yang pertama, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau salah seorang di antara kalian ingin mengerjakan sholat Jumat, maka sebaiknya dia mandi terlebih dahulu. Juga dalam sabda Nabi SAW juga riwayat Imam Bukhari Muslim, mandi pada hari Jumat wajib hukumnya bagi semua orang yang telah balik. Bagi anda yang kerja di kantor atau ada tugas anda keluar pagi, niatkan mandi pagi harinya itu untuk mandi sholat Jumat. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya dia pada saat junub, sebagian ulama hadis mengatakan disunnahkan bagi suami istri untuk berhubungan biologis, kemudian mereka mandi junub di pagi Jumat, yang digabungkan niatnya dalam hati dengan mandi sholat Jumat. Kemudian dia datang di awal waktu, apa yang dia dapatkan? Dia akan dicatatkan seakan-akan berkurban dengan seekor unta. Unta itu nilainya tidak kurang, yang paling murah 3.000 real rupiah. Jadi real kurang lebih kalau rupiahnya sekitar di atas 10 juta rupiah. Seperti kita berinfak sebesar itu dicatatkan dalam buku amal kita. Siapa yang datang di waktu yang kedua setelahnya, seakan-akan dia dicatatkan telah berkurban dengan seekor sapi. Dan siapa yang datang di hari Jumat di waktu yang ketiga, seakan-akan dicatat baginya dia telah berkurban dengan seekor domba jantan yang bertanduk. Pada saat dia datang waktu keempat, seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Siapa yang datang di waktu yang kelima, maka seakan-akan dia berkurban hanya dengan sebutir telur. Di setiap pintu masjid ada malaikat pada hari Jumat menunggu dengan buku-buku amal mereka, mencatat siapa yang datang lebih dahulu. Sampai khatib datang atau imam datang dan naik di atas mimbar, mereka akan menutup buku-buku mereka dan duduk mendengarkan khutbah tersebut. Yang kedua saudaraku, tidaklah seorang laki-laki yang hadir Jumat, dia mandi terlebih dahulu, kemudian dia membersihkan sebersih mungkin tubuhnya, menggunakan pakaian yang paling baik yang dia miliki, kemudian menggunakan minyak untuk melembutkan rambutnya sehingga rapi disisir, kemudian menggunakan minyak wangi yang terbaik yang dia miliki, kemudian dia keluar menuju ke masjid tanpa mengambil tempat duduknya orang yang sudah duduk, kemudian dia sholat yang telah dicatatkan untuknya.
maksudnya adalah tahiyat masjid yang 2 rakaat. Kemudian dia mendengarkan kalau khatib sudah mulai berceramah, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya semua antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang. Dan siapa yang memindahkan kerikil dari depannya, maka dia telah kehilangan pahala Jumat. Makanya pada saat orang sedang khatib khutbah, dianjurkan semua jemaah melawan waswas syaitan untuk tidur, apalagi untuk mencari kegiatan-kegiatan yang sia-sia, memainkan HP misalnya, memindahkan batu atau memainkan pulpen. Ada tadi hadis yang terlupa saya bacakan, sebuah hadis yang berbunyi riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Muhammad dan sanad yang sahih. Siapa yang mandi dengan mandi yang benar pada hari Jumat, dengan wangi-wangian, menyisir semua rambutnya dengan rapi, kemudian dia segera datang, buru-buru datang di masjid di awal-awal waktu, kemudian dia jalan kaki dan dia tidak menggunakan kendaraan. Artinya orang kalau dekat maka dia jalan kaki lebih afdal, tapi kalau jauh boleh menggunakan kendaraan. Dan dia mendekat dari imam atau khatibnya, artinya dia berada di saf-saf awal. Kemudian dia dengarkan baik-baik yang disampaikan. Kemudian dia tidak melakukan kegiatan yang sia-sia. Setiap langkah yang dia lakukan ke masjid, dia akan dicatatkan seperti beribadah selama setahun puasa dan selama setahun sholat tahajud di setiap langkahnya. Yang ketiga, saudaraku, Anda dianjurkan untuk membaca qiraat suratul kahfi, membaca surah Al-Kahfi, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Al-Baihaqi, siapapun yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau di hari Jumatnya, maka Allah akan memberikan cahaya pada tubuhnya, yang cahaya tersebut dapat terlihat atau kelihatan antara dia dengan Baitul Atiq atau Ka'bah. Bagaimana ini Allahu alam, kita tidak tahu bagaimana rahasia Allah, tapi Allah memberikan baginya cahaya. Sebagian ulama hadis mengatakan siapapun yang melihatnya maka akan melihat ada pancaran cahaya, bukan cahaya seperti lampu, tapi orang nyaman untuk melihat wajahnya. Juga di dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat dikatakan minal fitnah, dari segala macam fitnah. Yang keempat, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi SAW, sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, sesungguhnya hari yang paling afdal, yang paling baik, yang paling Allah cintai, yang paling banyak berkahnya yang kalian lalui adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca salawat untukku pada hari itu, sesungguhnya semua salawat kalian untukku akan disampaikan kepadaku. Dari hadis ini berarti pelajaran besar juga, Nabi SAW tidak hadir lagi di dunia sebagaimana difahami oleh kelompok Syiah, tapi yang benar adalah Nabi SAW dihantarkan kepada beliau salawat yang kita bacakan alaihi salatu wassalam. Yang kelima dan yang terakhir adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari Jumat ada waktu pasti diterima doa seorang hamba. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya kata Nabi SAW ada waktu di mana hari Jumat itu, tapi tidak ditentukan kapan. Ada khilaf di antara ulama sebagaimana kita jelaskan nanti. Tidak ada seorang muslim pun yang menyampaikan hajat apa saja kepada Allah, terutama kalau dia sedang melakukan sholat, kecuali pasti Allah akan berikan kepadanya. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya menandakan bahwasanya waktunya sangat sedikit. Kemudian ada dua buah hadis yang merupakan selisih di antara ulama kapan waktu yang mustajab doa itu. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Pendapat pertama dan berpegang pada hadis ini mengatakan adalah pada saat khatib sedang duduk di mimbar, terutama di khutbah kedua, sampai diiqamahkannya sholat. Makanya khatib dianjurkan untuk berdoa di khutbah kedua, dan ini termasuk tempat diterimanya doa. Kemudian yang kedua adalah waktu asar sampai terbenam matahari, dan ini pendapat kedua berpegang pada hadis riwayat Nasai. Di hari Jumat ada 12 jam, maksudnya mulai dari subuh sampai, atau mulai dari malamnya sampai menjelang subuhnya atau sampai menjelang Jumatnya. Ada waktu, pada waktu tersebut tidak ada muslim pun yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan terima. Dan kejarlah waktu yang mustajab itu di waktu asar.